Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di hari ini ya, sebagai saudara seiman, sebagai orang Kristen. Biarlah saya juga selain mengingatkan diri saya juga mau mengingatkan Anda sebagai anak-anak kerajaan Allah, agar Anda hidup sebagai orang Kristen juga ya. Jadi artinya Kristen bukan hanya identitas KTP, tetapi Kristen adalah bagaimana saya dan Anda juga menghidupi cara hidup yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan baru saya dan saudara. Karena kembali saya katakan, saudara, banyak orang Kristen yang seolah-olah Kristen mereka hanya 1 jam dalam seminggu kalau ke gereja. Ya, kalau enggak ke gereja ya enggak tahulah ya, atau 2 kali dalam setahun ya, waktu datang merayakan Natal dan Paskah, saudara. Tetapi ingatlah, kekristenan Anda sebetulnya adalah bagaimana Anda itu hidup ya, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Semoga Anda di dalam gereja Anda diajar seperti itu ya. Dan Anda diajar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dan justru semakin tua, saudara, jangan Anda semakin bandel, jangan Anda menunjukkan semakin siapa Anda sebenarnya ya, tetapi semakin tua, saudara, semakin jadi bangkotan. Jadilah bangkotan bagi Kristus ya. Jangan jadi bangkotan bagi nafsu Anda, saudara. Di hari ini saya mengingatkan saya dan Anda, saudara, agar kita siap memasuki Natal tahun 2021. Karena Natal, saudara, adalah peringatan perayaan pengucapan syukur atas janji kasih setia Allah kepada manusia yang berdosa, untuk memberikan seorang juru selamat untuk menolong manusia di dalam ketidakberdayaannya karena dosanya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, firman Allah yang berisi nubuatan yang telah dipenuhi oleh Allah sendiri berbunyi demikian: Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah janji nubuatan Allah akan seorang juru selamat yang akan meremukkan setan yang telah menjerat manusia dan membunuh manusia di dalam dosa karena ketidaktaatan manusia itu sendiri kepada Allah ya. Kalau Anda kembali buka di Kejadian pasal 3, di ayat 3, pasal 3 ayat pertama bunyinya demikian, saudara: Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, setelah saya dan Anda jadi Kristen pun, saudara, ya, kita sudah diberi petunjuk oleh firman Allah di dalam hidup baru kita tentang hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena kalau itu kita lakukan, kita akan membunuh diri kita. Atau ternyata kita hanya menunjukkan sebenarnya kita belum ya dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. Kita masih hidup di dalam kehidupan lama kita, di dalam dosa kita ya. Hanya emosi kita mengklaim kalau saya dan Anda Kristen. Sehingga kembali, saudara,
Biarlah kita mempersiapkan diri menyambut Natal ini, mengingat akan kasih setia Allah kepada manusia, untuk menolong manusia yang karena kebodohannya sendiri, karena ketidaktaatannya sendiri, telah melanggar perintah Allah dan membunuh dirinya sendiri dengan berbuat dosa, karena dosa itu memisahkan diri manusia dengan Allah. Dan hanya dosa itu, saudara, yang akan memisahkan manusia tidak bisa masuk surga. Dan Allah telah menepati janjinya. Allah telah memenuhi janjinya. Dia telah memberikan seorang penolong. Dia telah memberikan Yesus, yang adalah Allah yang telah menjelma bagi manusia, lahir untuk melayani kita, menjadi penebusan bagi dosa manusia. Rayakan Natal, saudara, dengan mengucap syukur. Di dalam Yesus Anda telah diberi kehidupan baru, Jadi apa yang tidak mungkin Anda bisa lakukan di Natal ini akan menjadi mungkin karena apa? Karena Anda merayakan kehidupan. Anda merayakan kasih setia Allah yang telah memberikan Yesus untuk memenuhi janjinya bagi menyelamatkan manusia yang berdosa dan kembali sebagai orang Kristen, saudara. Rayakanlah Yesus yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan Yesus di dalam kehidupan kita, agar orang lain juga boleh melihat kehidupan di dalam Kristus itu berbeda. Amin.